Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Apriandi. Kami dari kelompok 2 Text Meaning, mata kuliah Text Meaning. Jadi ini tugas besar yang diberikan oleh dosen dan kami dari kelompok 2 dibagi menjadi 3 orang di sini. Jadi ini bagian saya untuk menjelaskan dari tugas yang kami kerjakan. Jadi tugas proyek kami yaitu eh, klasifikasi layanan akademik mahasiswa Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar menggunakan SPM. Jadi saya Priandi, teman kelompok ada Muhammad Al-Farizi dan Feria Melia Basri. Jadi pendahuluan dari uh, tugas kami ini, pertama, perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para mahasiswa. Salah satu mutu pendidikan terlihat dari kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan pelayanan akademik. Yang kedua itu peranan sistem informasi atau layanan akademik dalam lingkungan pendidikan sangatlah penting, terutama pada pengolahan data-data dan kegiatan-kegiatan akademik. Pengembangan teknologi yang tingkat mengakibatkan terbentuknya kebutuhan pelayanan akademik yang tinggi pula, sehingga akibatnya terbentuk sebuah sistem informasi yang dapat berguna bagi para mahasiswa. Jadi uraian penelitiannya itu ini teks mini memiliki definisi penambang data yang berupa teks, yang dimana sumber daya biasanya didapatkan dari dokumen, dan tujuannya adalah mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen, sehingga dapat dilakukan analisis keterhubungan antara dokumen. Ini dari Ratna Maria dari 2013, dia diambil dari situ yang uraian dari penelitian teks meaning itu apa. Nah, untuk layanan akademik, di sini perguruan tinggi merupakan industri yang berinteraksi langsung antara penyedia jasa dengan pemakai jasa. Jadi menurut Anastasia, itu pelayanan akademik merupakan layanan pendidikan yang berkaitan langsung kepada penyelenggara primer, pelanggan primer atau mahasiswa itu. Dari perguruan tinggi yang meliputi kurikulum, silabus, rancangan untuk berkualitas satu materi sajian, penyediaan materi evaluasi, praktikum, dan pembimbingan. Jadi di sini kami menggunakan SPM atau support vector machine. Jadi ini merupakan suatu teknik yang relatif baru. Ini termasuk udah lama ya, karena pada tahun 1995 untuk melakukan prediksi baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi. Teori yang mendasari SPM sendiri sudah berkembang sejak 1960-an gitu. Tetapi baru diperkenalkan oleh Vecnik, Bowser, dan Goyen pada tahun 1992. Dan sejak itu SPM berkembang dengan pesat. SPM adalah salah satu teknik yang relatif baru dibandingkan dengan teknik lain, tetapi memiliki performansi yang lebih baik berbagai bidang aplikasi seperti bioinformatik. Nah, itulah pengenalan tulisan tangan, klasifikasi teks, dan lain sebagainya. Jadi itu penjelasan singkat dari saya. Ini untuk lebih jelasnya dari ini tugas kami, yaitu klasifikasi layanan akademik mahasiswa teknik informatika. Bagaimana cara mengklasifikasikannya, itu akan dijelaskan oleh Firamia Basri dan Muhammad Al-Farizi. Ini dari saya. Sekian, saya lanjut ke teman-teman yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem datanya. Data yang digunakan di sini itu diambil dari komentar mahasiswa yang aktif di Teknik Informatika UI6 dengan mengisi Google Form yang telah dibagikan. Kemudian jumlah data yang diambil itu sebanyak 100 komentar atau pendapat. Kemudian tahapan processing di sini itu scaffolding, filtering, stemming, kemudian tokenizing. Yang pertama itu scaffolding, yang merupakan perubahan huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Jadi semua huruf dalam dokumen itu akan dikonvert menjadi huruf kecil. Kemudian selanjutnya itu text cleaning, merupakan suatu proses pembersihan dokumen dari kata yang tidak diperlukan. Kemudian karakter akan dihilangkan seperti karakter simbol, angka, link, atau hashtag dan mention atau add. Kemudian selanjutnya itu tahap stemming. Stemming ini akan dilakukan pencarian kata adalah tahap pencari root dari tiap kata hasil filtering. Pada tahap ini dilakukan pengembalian berbagai bentuk kata ke dalam suatu representasi yang sama. Kemudian stop word. Tahap stop word ini, pada tahap ini kata-kata yang tidak deskriptif seperti kata ganti atau kata penghubung dan sebagainya akan dibuang. Contohnya di sini saya di sini akan kata saya di sini akan dibuang. Kemudian tokenizing. Tokenizing di sini teks yang telah diproses sebelumnya itu akan dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian disebut token seperti ini. Tokenizing merupakan tahap pemotongan kalimat berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Pada tahap ini dilakukan penguraian deskripsi yang semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata tunggal. Setelah melalui proses tokenizing, kita bisa mendapatkan jumlah kemunculan setiap tokennya. Bagian hasil dan analisis. Pada penerapan CVN, hasil dan analisis yang didapatkan dari 100 komentar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada komentar kolom pertama, turut layan akademik jurusan Teknik Informatika, baik layan mahasiswa, termasuk kelas positif. Sedangkan pada kurang puas jam kuliah, jadwal kuliah, dosen, tugas, jadwal mata kuliah, memasuki kelas negatif. Nah, pada berdasarkan hasil klasifikasi, dilakukan pengujian untuk mendapatkan nilai akurasi dan hasil prediksi dengan metode CVM. Nah, di sini kami mendapatkan nilai akurat sebesar 83,87% selama proses pengujian. Dapat dilihat. Dan sebagai kesimpulan dan saran itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, penelitian ini sudah berhasil mengimplementasikan algoritma CVN pada studi kasus dengan komentar positif dan negatif pada pelayanan akademik. Tingkat akurasi yang didapatkan 83,87% lebih besar daripada menggunakan Naive dengan akurasi 80%. Dapat dilihat di sini, ini adalah nilai dari menggunakan algoritma CVM dan ini menggunakan Naive. Dan kedua, tahapan preprocessing data yang perlu dilakukan untuk pemrosesan data deteksi positif dan negatif adalah scaffolding, text cleaning, stemming, stop word, dan tokenizing. Nah, di sini kita perlu meningkatkan lagi dan
perlu lebih teliti dalam melakukan preprocessing untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Adapun referensi yang kami gunakan itu sebagai berikut. Sebagai ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan jurnal ini. Terima kasih juga kepada dosen mata kuliah Tekmining Kak Akbar yang telah membimbing dan mengarahkan kami sehingga proyek ini dapat terselesaikan. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada tim kami sehingga proyek ini dapat terselesaikan. Jadi inilah dari kelompok 2.